siap mati. Paras Pak Mandi. Paras guru apa? Guru sejarah apa? Sangat-sangat bangga masyarakat desa Lubasing Tawu. Mulai dari Tuhan ta mulai dari nang rihaw pada manggap kaina. Tidak hamunan nakanganian arahan nawi narik ngal dumo bimatu hulo. Nagar dulu ataharon nabi Ibu Negara tahun 1900 sia Rodo inata Ibu Negara di bulan Opat Rotu Tepator Manusul Manguse Bapak Presiden Rodo Tuzon na bulan Pitu bulan 7 so na maghimbau desa Lubasing Tawu ala di kami batuk mulai itu Tuhan ala asido holong na siya Tuhan ka do nagagubui manganet ang kaarah na uli na lektet lubumi ba di tonga-tongani ang kapagpumaro kami siya di siya desa Lubasing Tawu manang utara siya pa namin magdok mulai itu udah adok to tukang hati dari nabi martanya tua mata na marto di mana magbiti hot ulos ito rapu siapa sisi molopetu seperti ada mo tukang hati dan nabi mau pasahat bertanya tua mata di mana terlebih ma tuhamu ada magdok daina di bagasa serek jero soal adok uang kami orang seribu soal nama korason lumbubi mati haroroni menteri Nasia Jakarta rak sohot bupati Nasia kawan Samosir rapat kali dapat dokter asal dok si dua asal firma hukumi baru percarongan firma terdiri kesambungan piu-piu madihina yang kata informo.
mengenai program yang hari ini dijalankan ke desa ini, Pak? Ya, kemarin kita menandatangani kerjasama antara Toba Tenun dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Ditjen Bina Penta. Kami ingin memastikan pertama bahwa para pengrajin ulos di desa ini mendapatkan peningkatan kompetensinya. Saya kira perkembangan ulos itu sungguh sangat luar biasa. Mereka harus harus dipertahankan. Saya kira saya lihat sendiri bahwa ternyata penerusnya juga sudah cukup anak-anak muda yang terjun menjadi pengrajin ulos, saya cukup. Kemudian kami juga akan memberikan pendampingan kepada mereka. Ini sekali lagi kami harus kerjasama dengan Toba Tenun bersama dengan pemerintah Kabupaten Samosir. Ini Pak Kepala Desanya juga keren. Apa yang bisa kami lakukan? Kementerian Ketenagakerjaan selama ini memang di samping tugas kami adalah meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua, kami juga meningkatkan kompetensi itu melalui balai-balai latihan kerja agar mereka mendapatkan kompetensi. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka biasanya masuk ke pasar kerja dan atau mereka mengembangkan diri menjadi seorang wirausahawan. Nah, dua hal itu yang kita lakukan. Saya kira kita belum datang ke sini dan kita ingin memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan juga sangat concern mempertahankan keterampilan tradisi masyarakat Batak yang sungguh sangat luar biasa ini. Nanti kami diskusikan dengan Pak Bupati, dengan Pak Kades, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, kemudian akses pasarnya, biasanya kami lakukan. Saya kira kurang lebih sama seperti itu, sama seperti yang kami lakukan kepada kelompok-kelompok usaha di tempat lain. Tadi juga kan Ibu sempat mengobrol dengan para pengrajin tenun. Apakah ada mungkin kendala-kendala, Bu, yang tadi disampaikan oleh para pengrajin kepada Ibu? Ya, lebih membutuhkan fasilitasi saja. Keterampilan saya kira bisa didapat. Kami pemerintah akan memberikan fasilitasi apa yang dibutuhkan. Apakah dari sisi peralatannya, apakah dari sisi fasilitas yang lainnya, apakah pasarnya, itu kemudian apakah, dan tadi juga disebutkan bahwa untuk membuat ulos ini kan bahannya tidak murah, jadi membutuhkan juga kalau mereka akan mengerjakan banyak tentu membutuhkan modal yang besar. Saya kira kan ini juga harus mendapatkan perhatian, mereka butuh modal. Saya kira pasarnya juga kalau di beberapa kabupaten tidak semuanya bisa ada pengrajin ulosnya, saya kira ini juga akses kepada daerah lain juga mesti dibuka dengan baik. Dan saya kira ada jenis-jenis tenun yang bisa digunakan sebagai fashion ya, untuk tidak hanya untuk adat saja, tapi juga bisa dikembangkan untuk fashion. Saya kira dan rupanya cantik sekali seperti bajunya. Ya, turunan dari motif tapak satur ini. Jadi motif berulang. Kita tenun di sini bisa dipakai menjadi produk ready to wear supaya bisa dijual sampai level nasional dan internasional. Tapi fokus kita dengan kementerian juga untuk merevitalisasi ulos-ulos seperti ulos Samosir ini kan bintang maratur asli dari sini gitu ya, supaya tidak ditinggalkan oleh penenun-penenun kita. Ibu, kalau selama pandemi ini bantuan konkret apa yang akan segera diberikan dari Kementerian Ketenagakerjaan? Tahun 2020 kami memberikan program JPS namanya, itu menyasar kepada 18.000 kelompok. Yang satu kelompoknya itu 20 orang. Itu mereka dengan bentuk kegiatan usaha yang macam-macam. Saya kira kalau di sini saya kira semuanya menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kalau di sini mengembangkan tenun, saya kira itu yang akan kita lakukan terus. Jadi saya melihat sih sudah mereka memiliki apa ya, keinginan yang kuat untuk mempertahankan tradisi ini, dan kita akan support apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ini ada Toba Tenun, ada pemerintah daerah, kami akan terus support mereka. Ini saya kira suatu kawasan yang membanggakan,
ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya. Di samping berladang, ternyata bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Dan saya sangat salut ternyata pendidikan putra-putrinya juga lumayan bagus. Mereka jadi barusan itu 2 kuliah, semester 4 dua-duanya, itu kan luar biasa. Artinya benar-benar bertenun ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka. Kita ingin terus meningkat dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan.